Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ya ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Karena ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an ughrafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Yang saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar, nggak punya sampai sekarang, nggak punya, kayak lewat adik. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gores, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Iya. Sehingga nggak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti itu. Karena ini bagian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi itu jadi dalam kaum. Tapi yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak ya. Mungkin Pak Gores lebih tahu, saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikti makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikti makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik. Ya. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Karena memang iya, karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Gores lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya tuh cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu kalau iya, kan selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak Gores tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas bikol bin salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih nggak kurang. Jadi apa ya? Jadi ada adzauqus salim, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan satu piring terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan satu piring ya kenyang. Terus beliau bilang,
wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya satu piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di satu kamar. Ketika punya beras 1 pintal yang makan 1 piring. Kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saat tidur ya di satu kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus saya ini malu, saya sering punya uang jutaan, tidak mesti bisa bilang alhamdulillah. Ini orang awam, orang kebanyakan semudah itu syukur. Iya. Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup hanya sehari. Karena katamu tuh hutan, kamu bisa aja mati besok itu. Jadi ya sudah gitu, itu tradisi keluarga kita, tradisi. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi nggak wayulhihimul amal, tidak alhaakumut takatsur ya, karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Quraisy ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus apa efek dari itu misalnya terkenal dia pun tidak ngefek, karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah ada lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulhihimul amal, bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Tapi kata tetangga-tetangga saya itu hebat itu Indonesia, nggak pernah dikalahkan Brazil. Jadi tim-tim besar pernah semua dikalahkan Brazil. Kalau Indonesia anda pernah. Karena nggak pernah main Brazil. Gus Bahak ngikut bola? Ya seneng dengerin orang yang seneng aja. Kalau saya senang nonton. Tapi Gus Bahak hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelas. Senang. Apa jadi bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi ceria di warung, padahal mereka banyak masalah. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng itu kalau manggil santri, sandang guyon atau enggak jadi. Kata beliau, orang-orang miskin seneng itu mewah, nggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan, kalau santri sedang guyon gitu, saya mau lewat nggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung dimu. Jadi sengaja ya? Ya karena nggak mau merusak kebahagiaan. Tapi ngeliat Gus Bahak pasti seneng lah. Masa ngeliat Gus Bahak terus nggak jadi ketawa? Nggak kan sungkan itu. Sungkan ya? Iya, ada yang sungkan. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu, di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Mbah Mun. Nggak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah Ya, dikit lebih lah. bawah. Supaya Nanti kalau kangen tegang. bangun soan, tapi jangan setingkat kan. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan, ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sahabat ada Nuaiman, di khazanah kita ada Abu Nawas ya, Yeah. Abu Nawas. Itu ceria. Jadi ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu kalau antri di kamar kecil itu yang paling dihormati di pondok itu kan 2 Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok, nggak usah ditunggu, saya Gus, maksudnya supaya nggak didok karena antri. Terus kata yang dok, samalah Kiai. Untuk menteror itu. Jadi apa ya, suftoh kalau dalam bahasa habaib atau mizah itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Ihya diterangkan Qutbuddin al-istilzat bil mubahat itu Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang dibolehkan Allah itu punjere agama, itu pokok beragama. Iya. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misalnya sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1. Terus, karena saya bilang ke istri saya, kayak apa celakanya kita kalau bahagia nunggu nyuwun sewu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan, misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajari itu, sehingga rata-rata kiai itu suka guyon, suka santai, supaya mencukupkan diri, tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang oleh di tradisi keluarga kami kan khas, sehingga dibentuk, disuruh ya arahnya ke sana. Karena ini cerita sedikit.
sangat apa ya, sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini, mimman lam yusolli walam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Singkat cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus gini. Dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Terus saya bilang, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku yo ono mandorote gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak ra di TV terus delok ning tonggo selain ganggu ya engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama kan, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan. Artinya anak ini enggak sholat, enggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, yang meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj betapa bahayanya apa ya, terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan ya sudah, kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Singkat cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Mbah Mun sering cerita gini ke saya, kalau baca tafsir ya jangan mengikat kamu, karena Quran ausa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Kures Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Kures, ketika min alaq itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu Mbak Nana di semua ayat. Jadi kalau mufassirnya dalam tanda kutip bisa salah atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Di antaranya sarana qadul hawaid supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya, kan nggak masalah. Saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik, kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya kerja di Wipres tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak pernah nggak ngaji memang. Singkat cerita, 2 orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih 20, masih di kontrakan Pak Kures, masih di ikut ngaji. Karena adatnya pondok itu gejlok-gejlokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya, tapi ya berani makan di depan saya, berani apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering digojlok Nabi apa. Jadi sederhana, sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abu Hurairah, kadang dipanggil Abu Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi dakwah itu. Iya. Ada sahabat yang nama kamu siapa? Saya Huzan. Nggak, bal anta sahal kata kamu. Jadi yang diganti-ganti namanya apa? Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat, ini Ali khosoh apa ini untuk saya tok apa untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas-khas pondok ya. Jadi
memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Tapi sekarang anaknya ada mondok. Ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, Engkau dipuji di semuanya alam Engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi ateis atau bumi komunis gimana? Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris, di Jerman, mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadihi ardullah, misalnya ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian, meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik dibanding Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan ada yang lain itu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu tetap jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, Pak Guras, ini tahadus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mbok Yahoo sang bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan Mbok Yahoo, kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira ini ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya, Gus ini susah karena harta banyak saya habis untuk menghormati ibu, atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga, uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk? Akhirnya bisa syukur. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang nggak benar mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting. Tapi secara syariat ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Jadi itu makanya ada ayat intattaqu hayaj'al lakum furqanan. Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batil. Nah itu yang dimaksud Nabi istafti qalbak, itu yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya tadi ya sebetulnya nafsu pasti. Jadi kalau di surat Waqiah itu orang dilatih tadi Mbak Najwa ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya kata Allah, karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja hubungan dekat jenengan sama ibu sama bapak, karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda. Lah Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu, harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum, apa kalian menciptakan air? Antum anzaltumuhu minal musni. Apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam, kata Allah, apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya. Nah, dengan merasa tergantung itu kepada Allah ketika kita masih janin ya, dikelola Allah sedemikian rupa di rahim ibu. Kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen, kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air, padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah. Makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu antumul fuqara ila Allah, semua harus merasa butuh sama Allah. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah terus. Padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah.